Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu tentang fansim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isa Abdussalam dengan NPM 21032010053 dengan partner saya yaitu Ulul Asmi dengan NPM 21032010047, praktikan laboratorium simulasi komputer. Jadi, fansim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak fansim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stock dan flow. Dengan menggunakan perangkat lunak fansim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Editor persamaan atau equation editor, fansim akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan perangkat-perangkat yang ada di fansim ini. Analisis model tersebut diantaranya analisis terhadap variabel-variabel penyebabnya, terhadap variabel-variabel akibatnya, dan terhadap simpel kausal yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Selain itu, ketika model disimulasikan, fansim menyediakan perangkat-perangkat untuk mengeksplorasi pola perilaku model. Variabel workbench merupakan variabel dalam suatu model yang telah Anda pilih dan ingin Anda dapatkan informasinya lebih lanjut. Misalkan bagaimana perilaku dinamika variabel tersebut. Variabel workbench dapat Anda pilih dengan cara mengklik dua kali tombol kiri mouse pada suatu variabel yang Anda pilih atau cara mengklik dua kali tombol kiri mouse dengan menggunakan variabel selection control di control panel. Title bar memperlihatkan dua item penting, yaitu model fansim yang sedang dibuka. Misalkan contoh .mdl dan variabel workbench, misalkan tabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal laporan kami. Kami mengangkat judul implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi tepung terigu di PT Sumber Sejahtera dengan menggunakan software fansim. Untuk abstrak jurnal kami yaitu industri tepung terigu merupakan bidang usaha yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia SDM di Indonesia. PT Sumber Sejahtera ini merupakan salah satu perusahaan lama dalam industri tepung terigu. Di dalam analisis ini yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam produksi tepung terigu yang diasumsikan secara dinamis. Untuk penelitian ini dilakukan dengan menentukan variabel yang terlibat pada proses produksi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software fansim yang memodelkan sistem produksi tepung terigu seperti sistem nyata. Dari output simulasi fansim didapatkan hasil ketersediaan bahan baku tepung pada setiap tahun 2024 sebesar 1.340 ton, pada tahun 2025 mengalami kekurangan sebesar 720 ton, pada tahun 2026 mengalami kekurangan sebesar 3.180 ton, pada tahun 2027 mengalami kekurangan sebesar 6.040 ton, dan pada tahun 2028 mengalami kekurangan sebesar 1.300 ton. Hasil dari pengembangan model ini adalah sebuah model simulasi sistem dinamis. Model simulasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai salah satu alat pendukung keputusan dalam kebijakan ketersediaan bahan pada perusahaan. Kemudian ada bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi dalam menjalankan fungsi-fungsi produksi dengan baik, maka dibutuhkan rangkaian-rangkaian proses yang akan membentuk suatu sistem produksi. Untuk PT Sumber Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi dan kemudian menjual bahan jadi tersebut. Untuk produk yang dihasilkan oleh PT Sumber Sejahtera ini berupa tepung terigu. Jadi produk tersebut dijual di toko kelontong, toko sembako, dan supermarket.
Kemudian dengan demikian penelitian ini tuh merupakan penelitian yang berjenis simulasi, yaitu penelitian membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis, dan kemudian data diolah menggunakan software Vensim. Untuk penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sistem produksi tepung terigu yang terbaik untuk PT Sumber Sejahtera. Jadi oleh karena itu dibuatlah model simulasi causal loop diagram dengan tujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar. Dan untuk mengetahui arah hubungan variabel, dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat pendukung keputusan dalam kebijakan ketersediaan bahan pada perusahaan. Untuk bab 2 ada metodologi penelitian. Untuk data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Untuk yang pertama ada tahap pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini didapatkan dari PT sekunder, yaitu PT Sumber Sejahtera yang berlokasi di Surabaya, yang memproduksi tepung terigu. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi. Data yang dibutuhkan yaitu ketersediaan bahan baku tepung terigu. Untuk yang kedua ada causal loop diagram. Untuk causal loop diagramnya bisa dilihat di gambar 2.1 ini. Bisa dilihat gambar diagramnya. Kemudian yang ketiga ada pengolahan data. Jadi pengolahan data ini untuk tahap pertama kita ada tahap mulai, kemudian selanjutnya ada studi pustaka dan studi lapangan. Setelah kita mendapatkan studi pustaka dan studi lapangan, kita membuat perumusan masalah. Setelah membuat perumusan masalah, kita menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian kita. Kemudian kita melakukan pengumpulan data, yaitu ketersediaan bahan baku tepung terigu. Kemudian dari pengumpulan data itu kita melakukan pengolahan data, yaitu menggunakan software Vensim. Kemudian setelah data kita olah menggunakan software Vensim, kita melakukan verifikasi. Kemudian setelah diverifikasi kita validasi apakah data itu benar atau salah. Kalau benar kita valid, ya, kalau nggak valid kita tidak. Jadi untuk setelah itu kita melakukan hasil dan pembahasan. Setelah melakukan hasil dan pembahasan, kita membuat kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk penjelasan langkah-langkah pemecahan masalahnya, yang pertama mulai ini berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, studi pustaka ini sangat diperlukan karena pada tahap ini bertujuan mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Untuk studi lapangannya, tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, penelitian yang lainnya. Untuk perumusan masalahnya dibuat dengan cara mengidentifikasi masalah, menentukan penyebab permasalahannya, mencari solusi dan alternatif, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah terselesaikan. Untuk rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian tentang produksi tepung terigu di PT Sumber Sejahtera. Untuk yang kelima ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Kemudian yang keenam ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pengumpulan data menggunakan jenis data primer yang didapat peneliti melalui kegiatan survei dan didapatkan data gagal panen, hasil panen, dan jumlah permintaan. Untuk yang ketujuh, pengolahan data. Pengolahan data ini harus dilakukan dengan menggunakan software Vensim untuk mencari penyelesaian dan permasalahan di atas. Untuk yang kedelapan ada verifikasi. Verifikasi ini merupakan proses membangun kebenaran, akurasi atau validitas sesuatu. Verifikasi ini juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi itu. Kemudian ada validasi. Untuk validasi ini kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi. Untuk yang ke-10 ada valid. Valid ini adalah pengolahan data harus dilakukan dengan baik dan benar. Bila valid, maka panah mengarah ke tahap selanjutnya. Jika tidak, maka perlu dilakukan kembali pengumpulan data. Untuk yang ke-11 ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adalah inti dari sebuah tulisan ilmiah
Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teorinya. Untuk yang ke-12 ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran ini berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Nah, yang ke-13 ini selesai. Jadi selesai ini adalah tahap terakhir dari seluruh proses penelitian serta penutup penelitian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ulu Lasmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan causal loop diagramnya. Yang pertama-tama caranya membuat ini yaitu menggunakan variabel ini, kemudian diklik. Nah, ini bisa dituliskan variabelnya apa saja. Kemudian untuk tanda ini menggunakan arrow dengan cara menarik dari variabel satu ke variabel lain. Kemudian untuk tanda plus itu untuk tanda plusnya bisa klikkan pada ini, nanti keluar tanda plus. Untuk tanda min ini. Maksud dari tanda plus tanda min ini, penggunaan teknologi modern berpengaruh hasil panen. Jadi kalau penggunaan teknologi modernnya tinggi, maka hasil panennya akan tinggi. Sedangkan kalau ini gagal panen, berarti menyebabkan hasil panen berkurang. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan stock flow diagramnya. Nah, ini sudah saya buat. Caranya membuatnya itu yang pertama kita klikkan level untuk jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku. Kemudian untuk rate-nya kita buat peningkatan permintaan, penurunan permintaan, hasil panen, dan gagal panen. Kemudian untuk variabel-variabel seperti ini, seperti persentase peningkatan, persentase penurunan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, itu menggunakan variabel. Kemudian untuk menghubungkannya, kita menggunakan arrow. Dihubungkan ke sini, ke sini, ke sini, dan sebagainya. Kemudian kita memasukkan nilai di dalam variabel-variabel ini semuanya. Kita masukkan persentase peningkatannya sebesar 0,9. Kemudian untuk persentase penurunannya kita klik 0,5. Kemudian untuk kondisi lingkungannya kita ketikkan 2000 dikali 0,5. Kemudian pemberian pupuk kita klikkan 1000 dikali 0,3. Untuk penggunaan teknologi modern 2000 dikali 0,2. Hasil panen itu kita tambahkan ketiga variabel tadi, kondisi lingkungan, pemberian pupuk, dan penggunaan teknologi modern. Untuk hama, kita tuliskan 200 dikali 0,4, kemudian untuk faktor cuaca, kita klikkan 200 dikali 0,8, untuk kekurangan air, 200 dikali 0,6. Nah, itu untuk gagal variabel dari gagal panennya yang mempengaruhi. Kemudian pada gagal panennya kita klik faktor cuaca, ditambah hama, ditambah kekurangan airnya. Kemudian untuk peningkatan permintaannya dari persentase peningkatan dikali 1000. Untuk penurunan permintaannya persentase penurunan dikali 1000. Nah, di sini ada jumlah permintaannya itu rumusnya peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Nah, initial value-nya 3000. Kemudian diklik OK. Nah, untuk ketersediaan bahan bakunya, ini kita ketikkan hasil panen, gagal panen, dikurangi gagal panen, dikurangi jumlah permintaan. Untuk initial value-nya 3000 juga. Nah, kemudian setelah disimulate, kita klikkan RA lagi untuk membuat akar sepenuhnya ini masuk ke dalam tabel. Nah, kita lihat di sini didapatkan ketersediaan bahan baku tepung dari tahun 2023 sampai 2028. Kemudian kita bisa lihat juga untuk grafiknya. Nah, grafiknya akan jadi seperti ini. Warna biru merupakan
ketersediaan bahan bakunya, yakni semakin turun setiap tahunnya. Kemudian untuk skenario keduanya, kita ganti persentase penurunannya menjadi 0,8. Kita bisa lihat rumusnya jadi 0,8. Nah, ini kemudian kita kontrol A, kemudian simulate, yes. Kemudian dikontrol A lagi. Nah, didapatkan tabel seperti ini. Didapatkan ketersediaan bahan baku tepung dari tahun 2023 sampai 2028. Kemudian kita lihat pada grafiknya sama setiap tahunnya akan semakin turun. Selanjutnya untuk view ketiga ini adalah skenario keduanya. Kita ganti persentase peningkatannya itu menjadi 1,1. Nah, bisa kontrol A, kemudian simulate, kemudian yes, kemudian kontrol A lagi. Dilihat pada tabel, nah didapatkan hasil ketersediaan bahan baku tepung dari 2023 sampai 2028. Selanjutnya kita bisa lihat dari grafiknya sama setiap tahunnya menurun. Kemudian untuk view keempat adalah skenario 3. Skenario 3 itu mengubah penggunaan teknologi modern menjadi 4000 dikali 0,2. Nah, kemudian kita kontrol A, kemudian simulate, kemudian kita yes, kemudian kita kontrol A lagi. Nah, didapatkan tabel seperti ini untuk ketersediaan bahan bakunya dari 2023 sampai dengan 2028. Nah, grafiknya akan seperti ini. Ya, ya seperti skenario sebelumnya, setiap tahunnya semakin menurun untuk ketersediaan jumlah bahan bakunya. Selanjutnya kita akan ke user interface. Nah, kita ambil dari SFT tadi, tetapi di dalam seperti perkalian tadi, seperti kondisi lingkungan. Nah, ini kan tadi dikali 0, berapa itu dikalinya dihilangkan. Kemudian untuk peningkatan permintaan jadi persentase peningkatan saja. Seperti itu sama seperti yang lainnya. Seperti yang lainnya juga begitu. Kemudian caranya membuat user interface-nya kita pindah pada view 2, kemudian kita klikkan view object ini, kemudian kita klik. Nah, untuk membuat grafik-grafik seperti ini, yang pertama kita klikkan output workbench tools, kemudian level. Nah, ini kan ada dua levelnya, jumlah permintaan sama ketersediaan bahan baku. Nah, itu dipilih salah satu, kemudian di exact. Nah, ini dipilih graph. Ini kan ada dua untuk levelnya. Nah, kalau nyari hasil panen dan gagal panen itu caranya auxiliary. Nah, ini bisa dipilih antara gagal panen sama hasil panen. Caranya sama, kemudian nanti dipencet ini juga grab, kemudian di oke. Nanti muncul hasil seperti ini. Nah, untuk ini persentase peningkatan dan lain sebagainya, ini caranya adalah input slider, kemudian kita klikkan konstan. Nah, seperti persentase peningkatan ini, contohnya ya, kita exact. Nah, ini ranking formnya kita ganti 1 sampai 100 karena persen itu dari 1% sampai 100%. Nah, ini untuk with increment ini, untuk persentase peningkatannya kita ganti ranking formnya dari 0 sampai 100 karena persentase itu dari 0 sampai 100 saja. Untuk with increment ini kita gunakan 1. Maksudnya untuk peningkatan kita menggeser ininya itu jadi satu-satu. Kemudian di OK nanti muncul hasilnya seperti ini. Cara mensimulasikannya yaitu Ctrl A kemudian kita pilih tombol sebelah simulate ini. Nah, nanti muncul hasil seperti ini. Kemudian ini bisa digeser-geser dan grafiknya akan berubah-ubah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke hasil dan pembahasan Lapres. Nah, dari
hasil pengerjaan software tadi, kemudian nanti dia akan dimasukkan pada hasil pembahasan. Kemudian ini yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Kemudian kalau tidak error, dilanjutkan untuk pengerjaan pada softwarenya. Kemudian dilakukan validasinya. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Berikut di bawah ini validasi model pada Svensim untuk tahun 2023 sampai 2028. Nah, realnya itu yaitu 2.900, kemudian 1.300, min 700, min 3.050, min 6.000, min 9.150. Kemudian untuk simulasinya didapatkan dari output pada skenario pertama. Dapatkan rata-rata min 2.450 dan untuk simulasinya min 2483,33. Kemudian untuk standar deviasi real 4551,92. Untuk standar deviasi simulasi 4634,57. Kemudian didapatkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi. Nah, di sini S1-nya kita dapatkan min 0,013 atau min 1,3%. Untuk persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi itu E2-nya didapatkan 0,018 atau 1,8%. Kemudian untuk output simulasinya, ini tadi gambar dari output simulasinya. Kemudian untuk skenario pertama dapatkan grafik seperti ini. Untuk tabel bednya seperti yang dijelaskan pada software tadi, kemudian skenario 2, skenario ketiga, dan skenario keempat. Nah, ini untuk user interface-nya, jadinya akan seperti ini. Analisa output. Dari output keempat skenario simulasi Vensim, skenario 2 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku tepung di pasaran tidak memiliki selisih jauh dengan jumlah permintaan, yakni 2023 sebesar 3.000 ton, pada 2024 sebesar 1.340, pada tahun 2025 kekurangan ketersediaan bahan baku 420 ton, kemudian 2026 kekurangan bahan baku 2.280 ton, kemudian pada 2027 kekurangan 4.240 ton, kemudian 2028 kekurangan 6.300 ton. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini, PT Sumber Sejahtera merupakan perusahaan pembuatan tepung terigu yang berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Pada verifikasi dan validasi data didapatkan hasil E1 sebesar min 1,3% dan E2 sebesar 1,8%. Pada proses validasi tersebut dihasilkan persentase untuk E1 kurang dari 5% dan E2 kurang dari 30%, maka data yang digunakan valid atau menggambarkan kondisi sistem nyata. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, diketahui hasil skenario yang direkomendasikan adalah skenario 2. Karena jumlah ketersediaan hasil ternak yang tersedia tidak terlalu banyak di gudang, tetapi tetap dapat memenuhi jumlah permintaan dari pelanggan. Karena hasil perhitungan antara real system dan simulasi pada software Vensim tidak berbeda secara signifikan, maka hasil dari penelitian ini dapat dikatakan valid dan bisa diterapkan di lapangan secara real. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian pada pemilik perusahaan. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari pemasok, menambah yang ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan menggunakan beberapa software lain untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai salah satu alat pendukung keputusan dalam kebijakan kapasitas produksi perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.